Dengan dosen pengampu adalah Ibu Sisra Zaini, SPSI MPD, yang mana dengan anggota saya sendiri Zahara Febrianti dengan NIM 1930 10898. Saya Zahanisa Azahra dengan NIM 1930 108 100. Saya Siti Nilamsari dengan NIM 1930 10873. Dengan saya Tasya Permata Helmi dengan NIM 1930 10878. Dengan saya Weli Adriani dengan NIM 1930 10880. Saya Kela Tiara Putri dengan NIM 1930 10 80 18. Inilah video observasi dari kami. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari mahasiswa jurusan BK IAIN Batu Sangkar semester 4. Yang mana maksud kedatangan kami ke sini adalah untuk melakukan observasi mengenai konseling karir, Bu. Sebelumnya kami berterima kasih kepada Ibu atas waktunya. Perkenalkan, saya Zahara Febrianti dan dengan teman-teman saya. Perkenalkan, nama saya Siti Nilamsari, Bu. Ya, perkenalkan nama saya Zahanisa Azahra, Bu. Perkenalkan, nama saya Weli Adriani, Bu. Perkenalkan nama saya Tasya Permata Helmi. Nah, jadi tugas kami ke sini, Bu, ingin mengetahui apakah di SMA Negeri 2 ini jalan atau tidaknya konseling karirnya, Bu. Mungkin Ibu bisa menjelaskan. Oke, sebelumnya terima kasih ya atas kepercayaannya untuk melakukan observasi di sekolah kita di SMA Negeri 2 Padang Panjang. Hari ini Ibu mewakili dari 4 orang guru BK yang lain yang berkebetulan pagi ini pergi takziah. Nanti sebisanya Ibu jawab pertanyaan yang menjadi bahan observasi dari Anda. Tadi ditanyakan apakah jalan konseling karir di sekolah ini. Ya, konseling karir di sekolah kita jalan. Bahkan itu sudah dimulai dari kelas 10, kelas 10, kelas 11, dan kelas 12. Nah, jadi bagaimana bentuknya? Kalau di kelas 12 itu sifatnya sudah pemantapan karir. Kalau di kelas 10 dan kelas 11 itu sifatnya pengenalan. Jadi contohnya di siswa kelas 10 yang baru masuk itu kita di samping mengenalkan bagaimana kurikulum belajar di SMA dengan jurusan peminatan IPA dan IPS-nya, kemudian kita juga sudah mulai mengangsur menjelaskan jalur-jalur apa saja yang bisa dimasukinya nanti begitu mereka tamat di SMA setelah 3 tahun belajar. Seperti yang kita ketahui, jalur-jalur masuk ke perguruan tinggi itu banyak ya. Ada jalur SNMPTN, ada jalur SBMPTN, kemudian ada jalur SPAN PTKIN, itu PMDK sekolah agama, kemudian juga ada sekolah kedinasan, kemudian nanti juga ada UTBK-nya, dan terakhir nanti ditutup dengan mandiri. Jadi kita awali di kelas 10 itu menghantarkan supaya mereka paham, supaya nanti ketika mereka tamat SMA mereka tidak lagi buta diri, mereka tahu oh ternyata kalau di SMA selama 3 tahun nanti tamat ini jalur-jalur masuknya. Berarti mereka juga sudah mulai mempersiapkan diri ketika mereka berkeinginan lanjut ke perguruan tinggi dan jurusan tertentu, itu mereka harus menguasai ilmu atau mata pelajaran apa saja selama 3 tahun di SMA. Nah, bentuknya ini kita mengarahkan siswa di kelas 10 dan kelas 11, dan itu bisa dilihat ada di beberapa lokal. Itu mereka membuat semacam baliho kecil yang di situ ada minat cita-cita ke perguruan tinggi. Walaupun nanti itu mereka membuatnya di kelas 10, walaupun mungkin di kelas 3 nanti mereka belum tentu itu yang diambil, setidaknya mereka sudah mendapatkan sedikit bayangan ke situ minatnya. Kalaupun berubah biasanya nggak banyak gitu. Dari 36 anak yang membuat, paling yang berubah itu nggak banyak. Nah, itu yang di kelas 10 dan kelas 11. Apa tujuannya kenapa di kelas 10 dan kelas 11 kita sudah mulai menghantarkan tentang jalur masuk itu? Supaya mereka bisa jauh-jauh hari mempersiapkan nilai untuk itu. Terutama ini kalau mereka mengambil nanti jalur SNMPTN atau mengambil SPAN PTKIN, ya, yang PMDK sekolah agama. Itu kan kalau SNMPTN itu ada 6 mapel UN yang nanti itu menjadi seleksinya. Nah, kalau mereka sudah tahu dari awal, misal spesifik, dia mau ngambil jurusan akuntansi. Nah, berarti dari semester 1, mata pelajaran apa saja yang harus mereka kuasai, yang itu menjadi modal mereka untuk mengambil akuntansi nanti ketika
mereka kuliah. Nah itu kelas 10, kelas 11. Nah nanti di kelas 12 itu sudah pemantapan. Bagaimana pemantapannya? Itu lebih intens lagi. Contoh, kita kan punya jam masuk ke kelas itu ada kalau di kurikulum kan 2 jam ya, tapi di pelaksanaannya 1 jam setiap minggu. Itu mulai dari kelas 10, kelas 11, kelas 12 kita ada jam BK-nya. Nah, di kelas 12 awal mereka masuk di kelas 12 Juli itu kan kelas naik ke kelas 12. Juli sampai Desember itu kita pemantapan untuk jalur masuk ke perguruan tinggi. Nanti kan karir mereka lebih kita konkretkan. Nah, jadi mereka di situ nanti kita perkenalkan dengan sekolah-sekolah yang dengan jalur-jalur yang ada, kemudian sekolah kedinasan apa saja yang ada. Nah, itu kemudian diperkuat lagi, nanti ada layanan konsultasi. Jadi kalau sifatnya klasikal, di jam pelajaran BK kita berikan informasi klasikal tentang pendidikan lanjutan, terutama jalur-jalur masuk perguruan tinggi. Nanti selain dari klasikal kita juga ada konseling individu bagi mereka yang mau individual, tapi lebih banyaknya itu adalah konsultasi. Jadi mereka misalnya ada berempat, berlima konsultasi untuk ke perguruan tinggi. Nah dengan pandemi ini bagaimana? Kita tetap adakan juga melalui 2 cara, bisa dengan WhatsApp group. Kan masing-masing kelas itu kita punya WhatsApp grupnya yang BK kelas 11 12. Kemudian yang tatap muka juga ada dengan kita diatur jadwal mereka konsul ke BK. Nah, kemudian kita juga pernah ada dulu melakukan studi kampus. Nah, itu kan dalam rangka karir juga. Kita pernah mengunjungi beberapa perguruan tinggi di Jawa, di Jogja, Bandung, Jakarta. Itu untuk memperkenalkan ke mereka langsung kampusnya, kemudian jurusan-jurusan yang ada gitu. Nah, itu apanya ya? Bentuk pelaksanaan program dari layanan bimbingan karirnya. Jadi ada yang klasikal, ada yang sifatnya konseling, ada yang sifatnya studi kampus langsung gitu. Mungkin ada yang ditanyakan dari teman-teman terkait yang dijelaskan sama Ibu tadi? Ada? Mungkin dari sendiri nih yang mau ditanyakan itu tadi tentang, kan ada Mami bilang ada studi kampus ya. Jadi bagaimana sih minat murid-muridnya terhadap studi kampus yang diadakan itu? Ya, alhamdulillah itu kita sudah 2 kali mengadakan studi kampus. Yang pertama 2011, kemudian yang kedua itu di 2017. Kemudian yang sekarang belum lagi karena situasinya juga udah pandemi. Itu antusias mereka untuk mengikuti studi kampus itu besar. Dan itu bukan hanya kelas 3. Jadi yang kelas waktu itu yang kita bawa memang kelas 3, tapi waktu itu yang kelas 11 jumlahnya lebih banyak dari yang kelas 3 untuk ikut. Jadi sebenarnya lebih tepatnya studi kampus itu sebenarnya diberikan di kelas 11. Tapi karena waktu itu kelas 12 pengen sekali, mereka ingin sekali, maka kita utamakan kelas 12, kemudian tidak tertutup kemungkinan dengan kelas 11. Ada sekitar 50 orang kurang lebih yang kita bawa waktu itu ke Jogja, Bandung, Jakarta. Nah, dan alhamdulillah sepulang mereka dari studi kampus, mereka mendapatkan semacam pencerahan gitu. Karena apa? Selama ini kan kita menjelaskan kampus-kampus yang ada, baik di Sumatera, di Jawa, itu kan hanya melalui visual yang misalnya kita pakai Infocus. Berarti kan mereka nggak lihat langsung. Nah, ketika kita bawa studi kampus, mereka melihat sendiri. Bahkan waktu studi kampus itu ke perpustakaannya juga dibawa, ke labornya juga dibawa. Jadi mereka melihat realnya seperti apa. Dan itu sangat besar pengaruhnya ketika mereka sudah pulang kembali itu untuk tambahan motivasi mereka gitu. Jadi semangat mereka semakin kuat untuk ke perguruan tinggi setelah melihat langsung. Berarti ada motivasi tersendiri karena sudah melihat langsung. Ya, gitu. Apalagi ketika mereka di kampus itu diterima oleh pihak rektorat, orang itu menjelaskan langsung ke mereka. Mereka juga bebas bertanya apa saja. Jadi memang banyak sekali dampak positifnya ketika bimbingan karir ini kita sejalankan juga dengan ada studi kampusnya gitu. Baik Bu, ingin nanya Bu, untuk konsultasi itu sendiri apakah ada jadwal khusus tersendirinya gitu Bu? Kalau biasanya kalau di luar pandemi kita tidak ada jadwal khususnya. Artinya begini, siswa kapan saja ingin konsultasi ke BK, baik itu tentang masalah belajar, karir atau masalah individunya, itu tidak kita kasih jadwal tertentu, tidak. Yang jelas mereka konsul ke BK itu pasti di jam-jam istirahat atau jam pulang sekolah. Tapi kalau mendesak sekali mereka butuh penanganan segera,
itu kadang-kala mereka minta izin ke guru jam pelajaran untuk datang ke BK. Nah, sejak pandemi ini memang agak kita batasi, apalagi dengan keterbatasan ruangan BK, kita tidak mungkin menampung anak banyak. Jadi kalau ibu kemarin berdua dengan Budian, misalnya hari Senin dan Rabu itu khusus IPA saja, misalnya seperti itu. Nanti di hari yang lain itu IPS saja. Ada yang mau ditanyakan? Bu, saya mau bertanya Bu, jadi bagaimana jalannya konseling karir di masa pandemi ini Bu? Ya itu tadi ya. Pertama, karena kita sudah tatap muka, walaupun tatap mukanya tatap muka terbatas, artinya kita kan selang-seling. Misalnya hari Senin ini jadwal anak di 36 itu yang abjad A sampai abjad N misalnya kan, yang di bawah itu daring mereka. Besok yang daring, yang tatap muka hari Senin mereka daring. Nah kalau situasinya seperti itu, kalau bagi anak yang tatap muka bisa kita langsung di kelas. Nah bagi anak yang tidak tatap muka bagaimana? Kita memakai GCR, Google Classroom BK. Jadi tidak hanya BK, seluruh guru mata pelajaran sebelum tatap muka terbatas ini, waktu awal-awal pandemi kita sepenuhnya memakai GCR, Google Classroom, masing-masing guru mapel ada, dan kita BK juga ada. Nah jadi pertama melalui Google Classroom, kalau itu daring, kalau dia tatap muka berarti langsung di kelas. Kemudian kita juga punya khusus BK itu ada WhatsApp grup BK. Nah jadi itulah tempat bagi anak untuk mereka bisa konsultasi, bertanya tentang apa saja yang mereka ingin tanyakan. Nah itu, ya, jadi kan ada tatap mukanya, kemudian ada melalui GCR dan WhatsApp grupnya, itu caranya. Jadi dari jalannya konseling karir ini nih, berarti kan emang ada hasilnya yang tercapai gitu. Ya. Jadi kalau untuk kelulusan tersendiri atau hasil dari konseling karir ini bagaimana di sini? Ya. Alhamdulillah tahun ini kita untuk senam PTN itu meningkat arah. Kita diterima melalui jalur senam PTN ini sekarang ada 36 orang. Kemudian melalui jalur SPAN PTK juga ada sekitar 50 lebih. Ya, kalau di total dengan jalur-jalur yang ada ya, senam PTN, SPAN PTK, kemudian Poltekkes Kemenkes, kemudian ya itu ya karena UTBK menunggu, kedinasan menunggu, itu sudah setengah dari jumlah siswa yang lulus lah. Alhamdulillah. Jadi kita lihat sekalipun pandemi, karena kita tetap menjalankan program, dampaknya udah bisa kita lihat dengan banyaknya siswa ini diterima di perguruan tinggi melalui beberapa jalur. Bahkan ada anak yang lulus senam PTN juga lulus di SPAN PTK. Ada beberapa anak seperti itu. Nah, insya Allah nanti tanggal 19 Juni kita menunggu hasil dari UTBK. Nah, yang perlu digarisbawahi, apakah pelayanan bimbingan karir itu hanya diperuntukkan bagi anak-anak yang masuk untuk jalur-jalur senam PTN atau SPAN PTK atau Politeknik atau Poltekkes? Tidak. Kita juga membuka kesempatan bagi siswa, kalaupun mereka tidak terjaring melalui senam PTN, mereka tidak ikut SPAN PTK, mereka tidak ikut Poltekkes, mereka tidak ikut Politeknik, tapi hak mereka sama, mereka tetap kita layani. Sehingga untuk UTBK kemarin, mereka juga sudah konsul juga dengan kita di BK, pilihan jurusannya akan diambil. Berarti kemarin itu kan fokusnya ke jalur undangan dulu. Ya. Berarti kalau nggak lulus jalur undangan, mereka yang akan melanjutkan ke UTBK itu tetap diberikan konsul juga gitu ya. Gini lah, bukan kita lebih mendahulukan yang undangan, enggak. Dia sejalan. Jadi gitu. Undangan tetap kita layani. Kemudian bagi anak-anak yang memang tidak terjaring senam PTN atau mereka tidak berminat ikut SPAN PTK, Politeknik ataupun Poltekkes, Kemenkes, mereka tetap datang untuk konsul. Jadi tidak ada kita undangan dulu kemudian nanti baru yang UTBK, enggak. Jadi memang sejalan. Artinya siapa yang datang itu yang kita layani, sekalipun jalur masuk mereka tuh berbeda. Jadi hak mereka tuh dapat semua. Dari teman-teman ada yang mau ditanya? Tadi kan Ibu bilang semua jalur disamakan Bu. Kalau jalur dari Mandiri Bu, apakah ada juga yang konsultasi? Kalau mandiri paling mereka konsultasinya via ini aja, via WA. Karena juga yang ngambil mandiri itu Ibu lihat nggak banyak gitu. Karena yang melalui 4 jalur itu saja, senam PTN, SPAN PTK, Politeknik, Poltekkes, Kemenkes, itu sudah lebih dari setengah jumlah siswa yang 300 sudah lulus. Nah, kemudian yang setengahnya lagi mereka sedang berjuang di UTBK. Yang sepengetahuan Ibu, mereka yang menghubungi itu kayaknya mandiri nggak banyak yang kurang, banyak yang ikut. Mungkin mereka menunggu UTBK atau di mana, ada tahu juga. Kedinasan banyak sekarang ikut. Ya, alhamdulillah juga ada program dari pemerintah Padang Panjang itu memfasilitasi anak-anak yang mengambil kedinasan
memberikan pembekalan, baik pembekalan secara psikologi dengan psikolog, ataupun pembekalan secara akademik dengan tim DO, dan pembekalan secara fisik dengan secapa Padang Panjang. Nah, harapannya nanti semakin banyaklah anak-anak Padang Panjang yang lulus kedinasan. Ya, satu lagi Mi. Jadi kan ada tuh yang konsultasi secara pribadi, emang kesadarannya sendiri untuk Datang. untuk datang gitu. Namun kan ada juga yang benar-benar kayak nggak peduli untuk kelanjutan pendidikannya. Itu bagaimana dari guru BK-nya untuk menanggulangi itu terhadap anak-anak yang minatnya emang kurang terhadap program lanjutan yang akan dia jalani. Ya, kembali lagi ya, kalau itu kan sifatnya pribadi mereka ya, kita juga tidak bisa memaksakan. Yang jelas, kalau misalnya mereka kita lihat tidak berminat, tapi kita lihat dari segi nilai rapornya potensinya juga ada, itu biasanya kita jemput bola. Artinya kan kita lihat tuh kok tenang-tenang aja anak ini, dia nggak tertarik ikut jalur manapun. Sudahlah di SNMPTN nggak terjaring, SNMPTN dia bisa ikut sebenarnya, Politeknik sebenarnya dia juga bisa ikut, Politeknik dia bisa ikut, tapi dia nggak ada ngambil jalur itu. Nah itu kan tanda-tanya bagi kita, itu biasanya kita jemput bola, tapi yang seperti itu nggak banyak. Jadi nanti kita jemput bola itu artinya kita panggil anaknya, kita tanya, nah apa sebenarnya minatnya, gitu. Nah, seperti itu. Jadi yang kasus-kasus seperti itu tidak banyak, kita sifatnya jemput bola saja. Nah kadang-kadang ada juga yang seperti ini, alhamdulillah animo orang tua terhadap karir anaknya, pendidikan lanjut anaknya besar. Banyak kami kemarin itu didatangi oleh orang tua yang mereka konsultasi juga tentang pilihan jurusan anaknya. Jadi tidak hanya anaknya, tapi orang tuanya juga langsung datang ke BK. Mungkin untuk pertanyaan yang kami ingin ketahui tentang jalannya konseling karir di sekolah ini sudah terjawab semua, Bu. Mungkin dari teman-teman lagi ada yang mau bertanya? Dari Wari? Oke, mungkin cukup. Terima kasih banyak Ibu atas waktunya. Mungkin kami mau minta izin melihat tadi kan kata Ibu ada tuh teman-teman atau adik-adiknya membuat peta peta keinginan jurusan yang ingin diambil nantinya gitu. Mungkin kami akan melakukan survei ke malah ini gitu. Kita lihat di kelas ya, mudah-mudahan itu masih ada, karena pas mereka ada yang naik ke kelas 2, karena ada diganti lagi di yang kelas yang baru, ada yang dibuka dan di bawah, ada yang dibiarkan saja. Kita lihat. Ya. akan membacakan kesimpulan dari kegiatan observasi yang sudah teman-teman saya lakukan di SMA Negeri 2 Padang Panjang. Di dalam kegiatan observasi, kami juga melakukan wawancara bersama dengan salah satu guru BK di sekolah ini untuk mendapatkan informasi lebih lanjut mengenai pelaksanaan konseling karirnya. Nah, jadi informasi yang kami dapatkan dari kegiatan observasi ini adalah mengetahui apakah sekolah tersebut jalan atau tidaknya konseling karir.
Layanan konseling karir di SMA Negeri 2 Padang Panjang berjalan dengan lancar, bahkan sudah dimulai dari kelas 10, 11, dan 12.